Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita mengenai doa-doa dalam sujud yang sering ditanya saya. Kadang ada orang yang sujudnya lama atau panjang, yang dibaca apa, sering menjadi pertanyaan gitu. Nah, maka pada pagi hari ini kita akan membahas hadis-hadis tentang doa ketika sujud. Ada beberapa. Yang pertama tentang perintah untuk memperbanyak doa ketika sujud. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul abdu mir rabbih wa huwa sajidun." Sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Tuhannya, kepada Allah, yaitu di saat dia sujud. Oleh karena itu fa'akthiru ad-doa, perbanyaklah doa. Jadi ketika sujud kita diperintah oleh Rasulullah untuk memperbanyak doa, karena ketika sujud itu kondisi paling dekat seorang hamba kepada Allah. Kemudian hadis yang kedua, kita baca saja terjemahnya agak panjang. Dari Ibnu Abbas, dia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuka tirai penutup, sedangkan manusia bersaf-saf di belakang Abu Bakar. Kemudian beliau bersabda, wahai manusia, tidak tersisa lagi dari pemberi kabar kenabian, melainkan mimpi yang benar, mimpi yang baik. Maksudnya setelah Rasulullah sudah wafat, maka sudah tidak ada nabi, sudah tidak ada kenabian, tidak ada yang memberi kabar gembira kecuali melalui mimpi yang baik. Karena dalam riwayat lain disebutkan yang tersisa dari kenabian setelah aku wafat nanti adalah ar-ru'ya al-haq, mimpi yang benar. Mimpi yang baik yang dilihat oleh seorang muslim atau diperlihatkan kepadanya. Ketahuilah aku dilarang untuk membaca Al-Quran dalam rukuk dan sujud. Dalam rukuk, sujud dilarang membaca Al-Quran, bacaannya sudah ditentukan Nabi. Adapun rukuk maka agungkanlah Rabb Azza wa Jalla, Subhana Rabbiyal Azim. Nah, azim itu yang dimaksud mengagungkan Allah. Maha suci Allah yang maha agung. Sedangkan ketika sujud bersungguh-sungguhlah. Nah, di sini dalam doa. Jadi Rasulullah menegaskan, adapun dalam sujud fajtahidu di sini. Wa amas sujud fajtahidu fid du'a. Adapun ketika sujud bersungguh-sungguhlah dalam doa. Karena faqaminun ayyustajaba lakum. Sangat mungkin doamu dikabulkan ketika sujud. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim. Jadi ketika sujud, kita disuruh bersungguh-sungguh di dalam berdoa. Nah, yang sering menjadi pertanyaan, doanya apa? Itu tadi kan. Jamaah rahimakumullah, ada doa dalam arti zikir Subhana Rabbiyal A'la, yang biasa kita baca, yang paling populer. Hadisnya di sini. Riwayat Imam Ahmad, Muslim juga Subhana Rabbiyal A'la. Dalam riwayat yang lain ada tambahan wa bihamdi, ada tambahan wa bihamdi. Enggak apa-apa. Kalau mau nambah monggo. Kalau yang riwayat Muslim tanpa ada tambahan wa bihamdi. Dalam riwayat yang lain ada tambahan Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Nah, begitu. Itu bacaan sujud dalam arti zikir. Ada 3. Masih zikir juga. Di sini sudah ada doa sedikit. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma hufirli. Nah, ini yang kedua. Riwayat Imam Bukhari juga Imam Muslim. Diakhiri dengan istighfar Allahumma hufirli. Yang awal memuji Allah, mensucikan Allah, kemudian memohon ampun. Yang ketiga juga sifatnya zikir. Subuhun kudusun Rabbul malaikati warruh. Riwayat Imam Muslim, Abu Dawud dan Tirmidzi. Boleh dibaca rukuk juga sujud.
Karena yaqulu adalah Rasulullah berdoa fi ruku'ihi dalam rukuk wa sujudihi dan sujudnya. Subuhun kudusun Rabbul malaikati waruh. Di sini. Nah, baru yang keempat tentang doa dalam arti meminta, memohon kepada Allah dalam sujud. Hadisnya ceritanya agak panjang dari Ibnu Abbas. Aku bermalam di rumah bibiku Maimunah bintal Haris. Wabata di saat itu Rasulullah juga tidur di sana karena Maimunah juga salah satu di antara istri Rasulullah. Jadi Rasulullah sedang bermalam di rumah istrinya Maimunah yang mana Ibnu Abbas adalah keponakannya. Fara'aituhu aku melihat di suatu malam qoma li hajatihi. Nabi bangun di waktu malam. Wa atal khirbah. Nabi kemudian mendatangi tempat air fa khalla sinaqaha summa tawaddoa. Nabi menyingsingkan lengannya kemudian berwudu bainal wudu'an bainal wudu'aini. Nabi wudunya 2 kali ini. Summa ata firasahu. Kemudian Nabi balik lagi tidur karena mungkin masih sore. Kemudian Nabi tidur, kemudian Nabi bangun lagi. Baru setelah itu Nabi berwudu untuk salat. Summa yusalli. Kemudian Nabi salat malam. Nah, di sini doanya wa yaqulu fi sujudihi. Ini sangat jelas sekali Nabi berdoa di dalam sujudnya. Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa ja'al fi sam'i nuran wa ja'al fi basari nuran. Agak panjang doanya kali ini. Wa ja'al min tahti nuran wa ja'al min fawqi nuran wa an yamini nuran wa an yasari nuran wa ja'al amami nuran wa ja'al khalfi nuran wa a'zim li nuran. Ini redaksinya ada berbeda-beda, ya ada beberapa macam. Kalau yang saya hafal bukan begini. Biasanya jadi satu, Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi sam'i. Jadi ij'alnya ada yang dihilangkan. Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran wa fi basari nuran wa ja'al min tahti nuran wa min fawqi nuran. Jadi yang padanan katanya atau pasangannya itu ij'alnya satu. Ya Allah, jadikanlah dari depanku cahaya, dari belakangku cahaya. Jadi ij'alnya cuma satu. Wa ja'al min tahti nuran wa min fawqi nuran. Nah, jadi yang satu pasangan satu. Ada riwayat yang lain yang begitu. Nah, ini doa sekali lagi yang juga kadang dibaca oleh Nabi ketika sujud, tetapi memang hadis ini menunjukkan ketika salat malam. Tapi ya dibaca di salat lain juga boleh, di salat sunnah. Kalau salat wajib kita tergantung dengan imam, dan imam juga tidak boleh terlalu panjang ketika menjadi imam. Maka dibaca ketika salat sunnah. Ketika salat sunnah, nah tentu ya sesuai dengan keinginan masing-masing, gitu kan. Nah itu jadi doa yang dibaca ketika sujud. Yang pertama yang sifatnya permohonan, doa dalam arti permohonan. Kemudian hadis yang berikutnya, wa idza sajada qala. Riwayat Imam Muslim juga, apabila Nabi sujud, beliau berdoa, Allahumma laka sajadtu. Kalau ini sujud ketika tilawah, ini sujud ketika sujud tilawah, ketika membaca ayat-ayat sajadah. Ini redaksinya juga ada beberapa macam. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu. Sajada wa ju'iya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah ini di dalam sujud tilawah biasanya. Nah kalau ini dalam sujud
selain sujud biasa. Ini monggo ini luar biasa kalau saya doa ini yang sering saya baca ini karena pendek. Setelah membaca zikir, doa zikir dalam sujud, nah kemudian dilanjut ini. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah berdoa dalam sujudnya. Allahumma firli dzambi kullahu. Di sini ya Allah, ampunilah dosa-dosaku seluruhnya. Dikkahu wa jillahu, yang kecil ataupun yang besar. Wa awwalahu wa akhirahu, dari yang pertama sampai yang terakhir. Wa alaniyatahu wa sirrahu, yang terang-terangan, yang terlihat ataupun yang tersembunyi, yang rahasia, yang nampak atau yang rahasia. Jadi istighfar yang sangat lengkap dari dosa seluruhnya, yang kecil ataupun yang besar, dari yang pertama sampai yang terakhir, yang nampak ataupun yang tidak nampak, yang kita tahu itu betul-betul dosa atau mungkin sengaja berbuat dosa. Wasirahu, dosa yang kadang kita tidak tahu, tidak merasa kalau berbuat dosa. Nah, itu kadang manusia melakukan. Maka ini adalah istighfar yang sangat lengkap. Mohon ampun dari segala dosa. Monggo kalau ini diamalkan saya merahkan karena sangat luar biasa doa ini. Nah, kemudian berikutnya dari Abu Hurairah dari Aisyah. Kadang Abu Hurairah juga tidak mendengar langsung dari Nabi, tapi dari sahabat lain. Ini Abu Hurairah mendapatkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Faqattu, aku kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan, pada suatu malam, minal firas, dari tempat tidur yang sebelumnya tidur bersamaku. Faltamastuhu, kemudian aku mencari beliau. Fawaqa'at yadi, kemudian menemukanlah tanganku ala batni qadamaihi. Jadi Aisyah mencari-cari Rasulullah, kemudian menyentuh bagian bawah telapak kaki. Wa huwa fil masjid, Nabi sedang di masjid. Wa huma mansubatani, yang mana kedua telapak kaki Nabi posisinya tegak ketika sujud. Wa huwa yaqulu, Nabi berdoa waktu itu, Allahumma a'udzu biridhaka min saqatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita ala nafsik. Nah, ini agak panjang hal ini. Nah, jamaah rahimakumullah, jadi memang ada beberapa doa cuma ya kurang populer aja, karena biasanya kita belajar fikih itu ya yang penting cukup sudah memenuhi bacaan dalam sholat biasanya sudah. Padahal banyak ya sebetulnya doa-doa yang dianjurkan Rasulullah dalam sujud. Tapi ini dulu biasanya dibaca di sela-sela tarawih. Di beberapa masjid dulu saya sering mendengar doa ini, biasanya dibaca di sela-sela tarawih. Oh, ternyata doa ini adalah doa ketika sujud. Nah, monggo kalau mau dihafal. Hadis riwayat rawahul Muslim, riwayat Imam Muslim ini. Sahih kalau hadisnya karena sudah riwayat Imam Muslim. Kemudian berikut ini doa sujud tilawah ya kalau ini, karena ketika membaca Quran. Hampir sama redaksinya dengan yang di atas, cuma lebih pendek. Dari Aisyah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kana yaqulu fi sujudil Quran bil laili. Ini Rasulullah membaca dalam sujudnya ketika membaca Quran, maksudnya membaca ayat sajadah kemudian sujud. Sajadah wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi qaulihi wa quwwatihi. Ini lebih pendek dari yang di atas tadi. Di sini Allahumma laka sajadtu, di hampir sama belakangnya, cuma yang bawah agak pendek. Nah, itu doa-doa
yang dibaca Nabi ketika sujud. Kalau saya prinsipnya yang ini tadi, yang saya merahkan ini, Allahumma di sini paling pendek di sini. Ketika sujud itu, Allahumma firli dzambi kullahu, ya Allah ampunilah dosa-dosaku seluruhnya, yang tersembunyi ataupun yang nampak, yang kecil ataupun yang besar, yang awal dan yang sampai yang terakhir, yang nampak, yang jelas-jelas itu dosa, dan yang tersembunyi, yang kadang kita tidak tahu berbuat dosa. Nah itu kalau saya yang paling hafal di sini. Atau yang ini agak panjang karena ini dihafalkan mudah. Meskipun ini panjang, ini dihafalkan mudah karena bahasanya terulang-ulang. Nah monggo, mana yang mau dihafal. Nah yang sering menjadi pertanyaan berikut, biasanya di sujud terakhir, apakah harus sujud terakhir? Tidak. Karena orang mengambil sujud terakhir itu berdoanya panjang, itu karena memang sudah terakhir, setelah itu tidak mikir lagi. Nah, karena kalau di tengah-tengah kadang lupa. Tadi sudah sujud yang pertama atau kedua. Kalau diletakkan terakhir ya pokoknya setelah sujud itu duduk tasahud akhir. Jadi prinsipnya sujud yang mana tidak ada keterangan prinsipnya dalam sujud yang manapun. Dalam sujud yang manapun boleh. Nah juga ada pendapat ketika belum hafal doa-doa ini, mereka memperlama sujud adalah dengan mengulang-ulang doa, baik subhana rabbiyal azim ataupun yang lain. Tadi prinsipnya mengulang-ulang doa dalam sujud boleh. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli, itu diulang-ulang juga boleh. Karena ini tidak ada keterangannya berapa kali. Waktu itu ada dalam satu riwayat, karena di dalam hadis kan banyak dijelaskan, kadang Nabi sujudnya itu hampir sama dengan berdirinya, kan? Banyak riwayat, termasuk ketika salat gerhana. Di sana sangat jelas disebutkan sujudnya hampir sama dengan berdirinya. Ketika salat malam dalam beberapa riwayat juga dijelaskan sujudnya Nabi hampir sama dengan berdirinya. Lalu yang dibaca apa? Nah itu yang sering menjadi pertanyaan. Maka boleh mengulang-ulang bacaan dalam sujud tadi, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Waktu itu ada seorang sahabat yang menghitung, karena Nabi sujudnya agak lama, kemudian sahabat menghitung, membaca tasbihnya itu sampai 10. Kadang Nabi ketika sujudnya lama, kemudian ada sahabat yang menghitung Nabi membaca tasbihnya berapa kali. Nah, ada sahabat yang menghitung sampai 10 kali. Nah itu jadi doanya sekali lagi boleh diulang-ulang ketika belum menghafal doa-doa yang lain tadi. Ada tambahan beberapa doa tadi. Nah monggo kalau mau dihafal, monggo yang pendek tadi, karena memang satu doa yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tambahan-tambahan saja. Doa di antara dua sujud ini tambahan saja karena kadang ada perbedaan juga. Doa di antara sujud itu ada 3 macam yang saya tahu, berdasarkan hadis. Yang paling pendek di sini yang saya merahkan ini. Wa kana yaqutu fi ma baina sajdataini nahwa min sujudihi. Dan adalah Rasulullah duduk di antara dua sujudnya yang lamanya hampir sama dengan sujudnya. Wa kana yaqulu, dan Nabi berdoa, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Itu doa di antara sujud, duduk di antara dua sujud yang paling pendek itu. Rabbighfirli, Rabbighfirli. Begitu, boleh. Ini riwayat Imam Abu Dawud nomor sekian. Kemudian yang riwayat Ibnu Majah, yaqulu baina sajdataini, Nabi berdoa di antara dua sujud. Maksudnya berarti ketika duduk, Rabbighfirli warhamni wajburni waryukni warfa'ni. Ini biasanya kalau saudara-saudara kita yang nahdiyin yang tertulis di dalam
buku tuntunannya ini. Dia ada beberapa macam. Rabbi firli warhamni wajburni waryukni warfa'ni. Ini yang riwayat Ibnu Majah. Kemudian yang riwayat dari Imam Ahmad. Rabbi firli warhamni warfa'ni waryukni wahdini. Urutannya yang beda. Yang Imam Tirmidzi, ya, kalau saya biasanya pakai yang ini. Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warjukni. Isinya hampir sama. Urut-urutannya yang beda. Cuma ada warfa'ninya ini. Kalau yang Allahumma firli warfa'ninya tidak ada. Yang Rabbi firli ada warfa'ninya, yang tidak ada wajburni Rabbi firli warhamni warfa'ni waryukni wahdini. Jadi memang di dalam doa kadang begitu. Jadi ada beberapa riwayat yang itu tidak masalah. Manapun yang dibaca selama itu ada riwayat, ada contoh dari Nabi, nah itu boleh nih. Karena kadang orang kok yang dibaca itu tidak ada dalam tuntunannya, ya karena memang yang ditulis biasanya kalau di dalam buku tuntunan itu cuma satu, tidak terlalu panjang. Nah, kalau sudah mau mempelajari lebih, nah, untuk pengetahuan, untuk diamalkan tambahan sebagai amalan tambahan. Nah, di sini ini tidak boleh menyalahkan prinsipnya, ya karena mungkin kita memang belum tahu dasarnya. Nah, ini dasar-dasarnya. Ya. Jadi ada 4 di sini tadi malahan. Yang paling pendek Rabbi firli. Kalau saya dalam salat sunat karena pengen agak cepat biasanya Rabbi firli. Kalau salat wajib Allahumma firli warhamni warfa'ni waryukni wahdini. Ya, itu biasanya. Jadi monggo prinsipnya itu pilihan. Nah, selama ada dalil, selama ada rujukan, nah maka silahkan kalau mau diamalkan. Kalau mungkin belum tahu kok, mungkin mendengar orang lain bacaannya beda, nah maka ditanyakan sumbernya apa. Kalau memang ada dasarnya, nah, maka prinsipnya boleh diamalkan. Nah, begitu jamaah rahimakumullah di antara doa-doa dalam sujud. Nah, meskipun demikian, ya, tambahan berdasarkan hadis yang pertama tadi ada perintah fa'aksiru ad-du'a. Sebagian ulama membolehkan berdoa yang tidak maksur. Maksur itu yang bersumber dari Quran ataupun hadis, tetapi tetap mensyaratkan dengan menggunakan bahasa Arab, karena sujud itu kondisi seorang hamba paling dekat kepada Allah. Dan dalam riwayat yang lainnya tadi termasuk waktu yang doa itu dikabulkan. Aku doanya ada yang belum terangkum di dalam hadis. Nah, boleh enggak membaca doa yang lain? Nah, itu biasanya menjadi pertanyaan juga. Sebagian kalangan melarang, tapi sebagian ulama juga ada yang membolehkan. Tetapi tetap mensyaratkan dengan bahasa Arab. Karena kalau bahasa Indonesia, ya ini karena sudah ibadah mahdoh, nah, karena namanya salat itu memang harus berbahasa Arab. Nah, Malaysia meskipun ada yang membolehkan tetap harus menggunakan bahasa Arab. Nah itu kalau ingin menambah doa yang belum ada dalam contoh dari Nabi, nah tetapi ingin berdoa dengan itu, nah monggo nanti meminta kepada yang paham untuk membahasa Arabkan. Nah demikian, semoga bisa kita amalkan, menambah ilmu kita. Jadi dalam sujud sekali lagi waktu yang termasuk waktu yang mustajab untuk berdoa. Nah, maka monggo perintah Nabi fa'aksiru ad-du'a, perbanyaklah berdoa. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.